Inilah sebuah rekaman bersejarah, sebuah film dokumenter tahun 1928 yang merekam perjalanan jamaah haji dari Nusantara menuju Tanah Suci. Di masa ketika perjalanan laut memakan waktu berminggu-minggu, ketika biaya 1.000 gulden harus dikumpulkan bertahun-tahun, dan ketika ibadah haji adalah perjalanan seumur hidup, kamera berhasil menangkap momen yang jarang sekali terdokumentasi. Untuk pertama kalinya, perjalanan besar ini direkam dalam gambar bergerak oleh seorang operator pemberani, George Krugers. Ia mendokumentasikan ziarah akbar yang dikenal di seluruh dunia, sebuah peristiwa yang sebelumnya nyaris tak pernah disaksikan langsung oleh orang barat. Film ini menjadi salah satu dokumentasi visual paling awal tentang perjalanan haji dari Hindia Belanda. Demi dapat memasuki kota suci yang tertutup bagi non-muslim, Krugers menyamar sebagai seorang muslim. Ia bahkan rela disunat dan mengganti namanya menjadi Abdul Wahid. Dengan dukungan sejumlah pihak di Hindia Belanda dan Hejaz, ia berhasil merekam film serta foto-foto dokumentasi selama pelaksanaan ibadah haji. Sebuah usaha yang tidak mudah, bahkan penuh risiko dan pengorbanan. Perjalanan itu dimulai dari Bandung. Pada 3 Februari 1928, Krugers bersama rombongan jamaah haji berangkat dengan kereta api dari stasiun Bandung menuju pelabuhan Tanjung Priok. Dari sana, kapal membawa mereka melintasi lautan, singgah di berbagai pelabuhan, hingga akhirnya tiba di Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mekah dan Madinah. Yang membuat film ini begitu berharga bukan hanya usianya yang hampir 1 abad. Lebih dari itu, wajah-wajah jamaah Nusantara terekam jelas di dalamnya. Orang-orang biasa dengan tekad luar biasa menunaikan rukun Islam kelima di tengah segala keterbatasan zaman. Ini bukan sekadar dokumenter. Ini adalah potret sejarah, jejak spiritual, sosial, dan budaya umat Islam Indonesia di awal abad ke-20. Sebuah rekaman langka, sebuah perjalanan suci, sebuah warisan sejarah yang tak ternilai. Perjalanan menuju Tanah Suci adalah panggilan suci bagi setiap muslim. Allah mewajibkan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Karena itu hampir setiap muslim memendam cita-cita untuk menunaikan rukun Islam kelima ini, setidaknya sekali seumur hidup, sebelum ajal menjemput, agar sempurna sudah kewajibannya sebagai seorang hamba. Namun perjalanan ini bukanlah perkara ringan. Sekitar 1.000 gulden diperlukan untuk biaya pergi dan pulang, agar tidak terlilit utang kepada para syekh yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Maka banyak orang menabung bertahun-tahun lamanya. Dari penghasilan yang sederhana, mereka menyisihkan sedikit demi sedikit, menyimpannya di celengan, di batang bambu rumah, atau di bank tabungan pos hingga jumlahnya mencukupi. Bagi yang lebih mampu, pada tahun-tahun yang baik mereka segera mengumpulkan bekal untuk berangkat bersama keluarga. Ketika dana telah terkumpul atas nasihat kiai dan sahabat, calon jemaah haji mendatangi agen perjalanan. Perusahaan-perusahaan pelayaran uap yang tergabung dalam Kongsie 3 telah mempersiapkan pelayaran dengan aturan dan harga yang seragam. Tiket dibeli, pas haji disiapkan, dan tibalah saatnya meninggalkan kampung halaman. Tujuan pertama, Tanjung Priok, pelabuhan tempat kapal haji menanti. Bagasi diurus terlebih dahulu. Barang bawaan para calon haji begitu banyak, hingga derek kapal hampir tak diperlukan. Pada tahun 1928, pelabuhan Tanjung Priok telah menjelma menjadi simpul penting yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Singapura, Jeddah, Rotterdam, hingga pelabuhan-pelabuhan di pesisir Arab. Menjelang musim haji, suasananya berubah jauh lebih padat dari biasanya. Sejak pagi buta, arus manusia telah mengalir dari berbagai penjuru Batavia dan kota-kota sekitarnya. Ada yang datang dengan kereta api dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada pula yang menempuh perjalanan laut berhari-hari dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Wajah-wajah penuh harap itu berkumpul di satu titik, dermaga tempat kapal haji berlabuh dan menanti keberangkatan. Gudang-gudang pelabuhan dipenuhi koper kayu, peti rotan, karung beras, tikar pandan, periuk,
bahkan persediaan makanan kering untuk perjalanan panjang. Bagasi diurus terlebih dahulu, barang bawaan para calon haji begitu banyak, hingga derek kapal hampir tak diperlukan. Buruh-buruh pelabuhan memanggul peti di pundak, menyusunnya rapi di lambung kapal uap yang tinggi menjulang. Teriakan mandor bersahutan dengan derit roda troli besi yang melintas di atas rel pendek menuju gudang penyimpanan. Di sisi lain, para petugas kolonial memeriksa dokumen dan daftar nama. Sejak awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan pengawasan ketat terhadap perjalanan haji. Setiap jamaah harus memiliki pas haji resmi, surat kesehatan, serta bukti pembayaran ongkos kapal yang tidak murah. Pemeriksaan kesehatan menjadi pemandangan lazim. Dokter dan mantri memeriksa kondisi tubuh calon penumpang untuk mencegah wabah penyakit menyebar selama pelayaran berminggu-minggu melintasi Samudra Hindia. Di antara hiruk-pikuk itu, tampak pula momen-momen yang menggetarkan hati. Keluarga mengantar dengan pelukan panjang dan doa yang lirih. Ada tangis tertahan, ada pula wajah yang tegar namun berkaca-kaca. Perjalanan haji pada masa itu bukan sekadar ibadah rutin, melainkan pengembaraan seumur hidup, perjalanan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, dengan risiko badai, penyakit, dan ketidakpastian. Kapal-kapal uap milik perusahaan pelayaran Belanda berdiri gagah di dermaga. Cerobongnya mengepulkan asap hitam pekat ke langit Batavia. Dari dermaga pelabuhan Tanjung Priok, kapal uap itu perlahan meninggalkan Batavia. Asap hitam mengepul dari cerobongnya, membubung ke langit pagi yang lembab. Suara peluit panjang menandai awal pelayaran, sebuah perjalanan yang akan membawa para jamaah menyeberangi lautan luas menuju Tanah Suci. Setelah berlayar sekitar 250 mil laut, kapal merapat di pelabuhan Palembang. Di tepian Sungai Musi yang ramai oleh perahu dagang dan tongkang batu bara, suasana tak kalah sibuk. Ratusan jamaah telah menanti kedatangan kapal. Mereka datang dari pedalaman Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, bahkan dari Lampung. Dengan pakaian sederhana dan kopor kayu di tangan, mereka berdiri berkelompok di dermaga, sebagian duduk di atas tikar, sebagian lagi memandangi kapal besar yang akan membawa mereka pergi jauh dari kampung halaman. Proses naik kapal kembali berlangsung tertib namun penuh haru. Nama-nama dipanggil satu persatu. Barang bawaan diangkat oleh buruh pelabuhan, disusun di ruang muat. Suasana menjadi riuh oleh salam perpisahan dan doa yang dipanjatkan bersama. Palembang bukan sekadar tempat singgah, melainkan simpul penting yang mempertemukan jamaah dari berbagai penjuru Sumatera dalam satu tujuan yang sama. Setelah semua penumpang terdaftar dan muatan dianggap cukup, kapal kembali bertolak. Ombak Selat Malaka mengayun lambung kapal dengan lembut, sementara para jamaah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di atas geladak, tidur beralaskan tikar, berbagi ruang, serta membangun kebersamaan dalam doa dan percakapan panjang tentang harapan mereka di Mekah. Persinggahan berikutnya adalah Sabang di ujung barat Nusantara. Di pulau kecil yang menjadi gerbang terakhir Hindia Belanda itu, pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan lebih ketat. Para jamaah turun satu persatu untuk diperiksa oleh petugas medis. Suhu tubuh diukur, kondisi fisik diteliti, dan dokumen kesehatan dicap sebagai tanda kelayakan berlayar lebih jauh. Sabang menjadi titik penentu sebelum kapal benar-benar meninggalkan tanah air dan memasuki perairan internasional menuju Samudra Hindia. Di sanalah untuk terakhir kalinya para jamaah menatap daratan Nusantara. Sebagian berdiri diam di geladak, memandang garis pantai yang perlahan menjauh. Di hati mereka tersimpan doa, semoga diberi keselamatan dalam perjalanan panjang ini, dan kelak dapat kembali dengan gelar haji, membawa keberkahan bagi keluarga dan kampung halaman. Bayangkan tahun 1928 ketika deru mesin uap kapal besar membelah Selat Malaka. Di ujung utara Pulau W, Pelabuhan Sabang berdiri dengan megah sebagai salah satu pelabuhan paling modern di Hindia Belanda. Bagi ribuan Muslim dari seluruh penjuru Nusantara, Sabang bukan sekadar titik di peta. Ia adalah serambi Mekah yang sebenarnya sebuah batas terakhir
antara tanah air dan impian spiritual mereka. Sebelum kapal-kapal besar milik maskapai Belanda melaju membelah Samudra Hindia, setiap jemaah wajib singgah di Pulau Rubiah. Di pulau kecil yang tenang ini, pemerintah kolonial membangun kompleks karantina haji yang sangat ketat. Proses ini bukan sekadar pemeriksaan kesehatan biasa. Ini adalah prosedur standar internasional kala itu untuk memastikan tidak ada wabah penyakit seperti kolera atau pes yang terbawa ke Mekah. Jemaah akan diperiksa, barang-barang mereka disterilkan dengan uap panas, dan mereka harus beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga sebelum menempuh pelayaran panjang selama berminggu-minggu. Hari-hari panjang di tengah lautan menjadi ujian kesabaran. Ombak kadang tenang, kadang mengguncang lambung kapal. Para jemaah mengisi waktu dengan berzikir, membaca Al-Quran, berbincang tentang kampung halaman, atau sekadar memandangi cakrawala yang seolah tak berujung. Ruang di dek kapal menjadi tempat berbagi cerita, harapan, sekaligus kekhawatiran tentang perjalanan suci yang akan mereka jalani. Di sela-sela rutinitas itu, hiburan sederhana pun hadir. Seorang perwira kapal, sebagaimana terekam dalam dokumentasi masa itu, memperagakan sulap kecil untuk menghibur penumpang. Aksi-aksi ringan tersebut mungkin tampak sepele, tetapi di tengah perjalanan panjang dan keterbatasan fasilitas, hiburan semacam itu mampu mencairkan suasana. Malam-malam syahdu berlalu di atas gelombang yang tak bertepi. Kapal melewati Perim, gerbang menuju Laut Merah. Pulau Perim, yang juga dikenal dengan nama Mayun, adalah sebuah pulau vulkanik strategis milik Yaman yang terletak di Selat Bab el-Mandeb, pintu masuk selatan Laut Merah. Letaknya yang berada di jalur sempit penghubung antara Laut Merah dan Teluk Aden menjadikan pulau ini memiliki posisi yang sangat penting dalam lalu lintas pelayaran internasional. Secara geografis, Perim merupakan pulau vulkanik yang membagi Selat Bab el-Mandeb menjadi dua saluran. Posisi ini membuatnya seolah menjadi gerbang penjaga bagi kapal-kapal yang melintas dari dan menuju terusan Suez. Karena itulah, sejak lama pulau ini memiliki arti strategis, baik dari sisi perdagangan maupun militer. Hingga kini, Perim tetap dikenal sebagai titik geopolitik penting di kawasan Timur Tengah, terutama karena perannya dalam mengontrol salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling strategis di dunia. Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi lautan, akhirnya tampaklah Jeddah, pelabuhan utama menuju Tanah Suci. Dari kejauhan, deretan bangunan di tepi pantai dan perahu-perahu yang berlabuh menjadi pemandangan pertama yang menyambut para jemaah. Bagi banyak orang, inilah momen haru, tanda bahwa perjalanan menuju Baitullah semakin dekat. Di pelabuhan, suasana begitu sibuk. Kapal-kapal dari berbagai negeri datang silih berganti, menurunkan penumpang dengan pakaian dan bahasa yang beragam. Para petugas berdiri di pintu masuk kota untuk melakukan pemeriksaan bea cukai dan kesehatan. Setiap barang bawaan diperiksa dengan teliti, sementara para jemaah menunggu giliran dengan sabar. Prosedur ini menjadi bagian penting sebelum mereka diizinkan melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Di tempat inilah berkumpul kaum muslim dari segala penjuru dunia, dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Wajah-wajah dengan warna kulit dan raut yang berbeda menyatu dalam satu tujuan yang sama, menunaikan ibadah haji di Mekah. Bahasa yang terdengar pun bermacam-macam, namun salam yang terucap tetap serupa. Pelabuhan Jeddah bukan sekadar titik persinggahan, melainkan gerbang pertemuan umat Islam sedunia. Disinilah perjalanan spiritual yang panjang memasuki babak baru, lebih dekat, lebih nyata, dan semakin menggetarkan hati. Pada tahun 1928, perjalanan haji dari Hindia Belanda menuju Tanah Suci bukanlah perjalanan singkat seperti sekarang. Para jemaah berangkat dengan kapal laut selama berminggu-minggu, menembus gelombang Samudra Hindia, hingga akhirnya merapat di Jeddah, yang sejak lama dikenal sebagai gerbang utama menuju Mekah. Saat itu, Jeddah masih didominasi aktivitas pelabuhan. Kapal-kapal uap dari Asia, termasuk dari Nusantara, berlabuh membawa ratusan jemaah. Mereka turun dengan pakaian sederhana,
membawa koper kayu atau peti barang, lalu memasuki proses pemeriksaan kesehatan dan administrasi yang cukup ketat. Dunia sedang waspada terhadap wabah penyakit menular, sehingga setiap jemaah harus melalui karantina sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan. Di pelabuhan Jeddah inilah suasana internasional terasa begitu kuat. Kaum muslim dari berbagai bangsa berkumpul, dari India, Afrika, Turki, hingga Kepulauan Indonesia. Bahasa berbeda-beda, tetapi tujuan mereka satu, menunaikan ibadah haji. Bagi jemaah asal Nusantara tahun 1928, momen menginjakkan kaki di Jeddah adalah tanda bahwa perjalanan panjang hampir mencapai puncaknya. Dari Jeddah, perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan darat, sebagian menggunakan unta, sebagian lagi kendaraan bermotor sederhana menuju Mekah. Debu gurun, panas matahari, dan keterbatasan fasilitas menjadi bagian dari pengalaman spiritual itu. Namun justru disitulah makna pengorbanan terasa nyata. Kota pelabuhan ini ramai dan penuh warna. Rumah-rumah tinggi dengan balkon kayu khas timur berdiri megah. Lorong-lorong teduh, kedai kopi, pasar, serta konsulat, berbagai negara, Persia, Mesir, Italia, Belanda, Inggris, Prancis, menunjukkan betapa internasionalnya kota ini. Di luar tembok kota, berdiri perkemahan-perkemahan sederhana yang beratap kain dan kayu seadanya. Disitulah para pekerja pendatang menetap. Sebagian berasal dari Afrika dan berbagai wilayah Arab. Mereka tinggal di pinggiran, jauh dari pusat kota. Namun kehadiran mereka tak terpisahkan dari kehidupan Mekah setiap kali musim haji tiba. Di bawah terik matahari gurun dan hembusan debu yang tak pernah benar-benar reda, perkemahan itu menjadi ruang berteduh sekaligus tempat berbagi cerita. Di sana orang-orang beristirahat setelah bekerja, saling menyapa dalam bahasa yang berbeda, dan menggantungkan harapan pada musim yang datang setiap tahun. Pemandangan ini menunjukkan bahwa haji pada masa itu bukan sekadar perjalanan ibadah. Ia juga menjadi ajang pertemuan berbagai bangsa dan latar sosial para jemaah, pedagang, pekerja, dan penduduk setempat yang bersama-sama membentuk denyut kehidupan kota suci. Udara cenderung kering dengan curah hujan sangat rendah. Debu dan angin gurun cukup sering terjadi, terutama di area terbuka dan perkemahan di luar kota. Pada masa lalu, seperti era 1920-an, kondisi ini terasa jauh lebih berat karena fasilitas pendingin udara belum tersedia. Para jemaah dan pekerja yang tinggal di perkemahan harus bertahan di bawah panas ekstrem, menjadikan pengalaman haji bukan hanya ujian spiritual, tetapi juga ujian fisik yang nyata. Tak jauh dari kota, terdapat makam yang diyakini sebagai makam Hawa. Di tengah iklim gurun yang keras di sekitar Mekah, air menjadi sumber kehidupan yang sangat berharga. Setiap tetesnya berarti keberlangsungan hidup untuk minum, memasak, bersuci, hingga kebutuhan hewan dan perkemahan. Dalam satu kali angkut, sekitar 200 liter air dibawa dengan gerobak atau wadah besar dari sumber-sumber yang tersedia menuju permukiman dan perkemahan. Sumur-sumur air tawar menjadi tumpuan utama. Sebagian berada tidak jauh dari kota, sementara lainnya harus ditempuh dengan perjalanan yang melelahkan. Selain itu, air payau juga didistribusikan untuk keperluan non-konsumsi. Proses pengangkutan dilakukan secara manual atau menggunakan hewan beban, menciptakan pemandangan yang akrab. Deretan wadah air, langkah pelan unta serta suara kayu dan roda yang berderit di bawah panas matahari. Tak jauh dari sumber air, penggilingan minyak yang digerakkan oleh tenaga unta atau keledai menjadi bagian dari denyut ekonomi setempat. Hewan-hewan itu berjalan berputar, memutar alat sederhana untuk menghasilkan minyak yang dipakai memasak atau penerangan. Semua berlangsung dalam ritme lambat namun teratur, menyesuaikan diri dengan kerasnya alam. Pemandangan ini menunjukkan bahwa kehidupan di Tanah Suci pada masa itu sangat bergantung pada kerja fisik dan ketahanan manusia. Air bukan sekadar kebutuhan, melainkan simbol perjuangan dan kebersamaan.
sesuatu yang mengikat penduduk, pekerja, dan para jemaah dalam satu realitas yang sama di tengah gurun yang tak kenal kompromi. Dalam kondisi seperti itu, unta sebagai alat angkut utama memegang peran yang sangat penting. Namun mereka pun bukan sekadar tenaga kerja. Unta harus diberi makan dan minum yang cukup agar mampu bertahan di perjalanan panjang dan suhu ekstrim. Rumput kering, kurma, atau pakan sederhana lainnya disiapkan, sementara jatah air untuk hewan juga diperhitungkan dengan cermat. Ketahanan hewan angkut ini sama pentingnya dengan ketahanan manusia, karena tanpa mereka distribusi air, bahan makanan, dan barang kebutuhan tak akan berjalan. Kini mereka mengenakan ihram, 2 lembar kain putih sederhana. Sebelum itu tubuh dibersihkan dan diolesi minyak. Segala kemewahan ditanggalkan, semua menjadi sama di hadapan Allah. Ketika rombongan jemaah mendekati batas miqat, suasana perjalanan berubah menjadi lebih hening dan khusyuk. Di titik inilah mereka mulai memasuki tahap awal ibadah haji atau umrah dengan mengenakan pakaian ihram. Prosesnya diawali dengan mandi sunnah sebagai bentuk persiapan lahir dan batin, dilanjutkan dengan berwudu. Sebelum mengenakan pakaian ihram, jemaah dianjurkan memakai wewangian pada tubuh, bukan pada kain ihram, sebagai bagian dari sunnah. Bagi laki-laki, ihram terdiri dari 2 lembar kain putih tanpa jahitan. 1 lembar dililitkan menutup bagian bawah tubuh, sementara lembar lainnya diselendangkan menutup bagian atas. Pakaian sederhana ini menghilangkan segala tanda status sosial dan kedudukan. Adapun perempuan mengenakan pakaian yang menutup aurat, tidak tipis dan tidak ketat, dengan wajah serta telapak tangan tetap terbuka sesuai ketentuan syariat. Sejak niat diucapkan, jemaah memasuki keadaan ihram yang membawa sejumlah larangan. Mereka tidak diperbolehkan memakai wewangian lagi, memotong kuku, mencukur rambut atau bulu, berhubungan suami istri, bertengkar, maupun bagi laki-laki mengenakan pakaian berjahit. Semua itu menjadi bentuk latihan pengendalian diri dan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihram bukan sekadar pakaian, melainkan simbol kesucian dan kesetaraan. Di hadapan Allah tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa. Semuanya berdiri dalam balutan kain putih yang sama. Setelah berpakaian ihram dan berniat, talbiyah terus dilantunkan sepanjang perjalanan, mengiringi langkah mereka hingga tiba di Masjidil Haram dan memulai tawaf di sekitar Ka'bah. Kafilah bergerak perlahan melintasi hamparan gurun yang tak bertepi. Langkah-langkah mereka teratur, seolah mengikuti irama waktu yang telah berabad-abad sama. Angin panas berembus membawa debu, menyelimuti wajah-wajah yang lelah namun teguh. Unta-unta berjalan beriringan, memikul peti kayu, karung perbekalan, dan barang-barang milik para peziarah. Di antara derap langkah hewan-hewan itu, sebagian orang memilih berjalan kaki, menapaki pasir yang membara dengan kesabaran dan ketulusan. Setiap langkah adalah doa, setiap tarikan napas adalah harapan. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan ujian ketahanan dan keyakinan. Hari demi hari mereka tempuh dengan keyakinan bahwa tujuan suci semakin dekat. Hingga akhirnya, tibalah mereka di batas tanah suci, sebuah garis tak kasat mata yang sejak berabad-abad dijaga dengan aturan yang tegas. Wilayah ini hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memeluk Islam. Disinilah niat diteguhkan, pakaian ihram dikenakan, dan hati dipersiapkan untuk memasuki kota yang dirindukan. Di kejauhan, Mekah hampir terlihat, sebuah kota yang selama ini hanya hidup dalam doa dan kerinduan. Kini, jaraknya tinggal beberapa langkah lagi. Dan tibalah di Mekah.
Sebuah kota yang sejak kecil hanya mereka kenal dari cerita para guru, dari lembaran kitab, dan dari doa yang berulang-ulang dipanjatkan setiap selesai salat. Kini, kota itu benar-benar ada di hadapan mereka, hidup, berdebu, dan dipenuhi manusia dari berbagai penjuru dunia. Di jantung kota berdiri Masjidil Haram. Di tengahnya tegak Ka'bah, bangunan sederhana berbentuk kubus, namun menjadi pusat arah bagi lebih dari seperempat umat manusia. Kesanalah seluruh pandangan tertuju. Kesanalah seluruh doa bermuara. Para jemaah pun memulai tawaf. 7 kali mereka mengelilinginya, larut dalam arus manusia yang bergerak perlahan namun pasti. Ada yang menangis tertahan, ada yang mengangkat tangan tinggi-tinggi, ada yang hanya terdiam, bibirnya bergetar menyebut asma Tuhan. Di tengah kepadatan itu, setiap orang seakan sendirian bersama doanya. Usai tawaf, mereka mendekati sumur yang tak pernah kering sejak ribuan tahun silam. Sumur Zam-Zam. Airnya diteguk perlahan, sebagian membasuh wajah, sebagian lagi menyimpannya dalam wadah kecil untuk dibawa pulang. Sebagai berkah bagi keluarga yang menanti di tanah air. Perjalanan berlanjut ke 2 bukit kecil di sisi masjid, Syafa dan Marwah. Di antara keduanya, para jemaah melakukan sa'i 7 kali bolak-balik, menapaktilasi jejak seorang ibu yang berlari dalam keputusasaan dan keyakinan, Siti Hajar. Disinilah kisah ketabahan dihidupkan kembali. Disinilah pengorbanan dan harapan menjadi gerak yang nyata. Langkah-langkah itu mungkin terasa melelahkan, tetapi hati terasa ringan. Karena setiap putaran, setiap tegukan, setiap lintasan antara Syafa dan Marwah adalah bagian dari perjalanan panjang yang telah dimulai jauh sebelum mereka meninggalkan kampung halaman. Dan di tengah lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyadari satu hal. Mereka telah sampai di pusat kerinduan. Mekah bukanlah kota seperti kota-kota lain yang terbuka bagi siapa saja. Sejak berabad-abad lamanya, ia memiliki batas yang dijaga bukan hanya oleh tembok dan gerbang, tetapi juga oleh keyakinan. Hanya mereka yang beriman, umat Islam, yang diperkenankan melewati batas tanah suci dan memasuki kota ini. Aturan itu bukan semata-mata hukum administratif, melainkan bagian dari kesucian wilayah yang diyakini telah ditetapkan sejak masa para nabi. Di setiap jalan masuk menuju kota, terdapat penanda yang menegaskan batas tersebut. Di sanalah para musafir berhenti sejenak, memastikan niat, mengenakan pakaian ihram, dan menanggalkan segala tanda kebesaran duniawi. Tidak ada perbedaan pangkat, jabatan, atau asal-usul. Semua memasuki Mekah dalam kesederhanaan yang sama. Kesadaran bahwa tidak semua orang dapat melangkah masuk membuat perjalanan ini terasa semakin istimewa. Mekah bukan sekadar tujuan geografis, melainkan ruang spiritual yang dijaga oleh iman. Bagi para jemaah yang telah menempuh lautan dan gurun selama berminggu-minggu, melewati gerbang tanah suci adalah momen yang menggetarkan. Di titik itulah perjalanan fisik berubah menjadi pengalaman batin. Dan ketika kaki akhirnya benar-benar menapak di tanah Mekah, mereka tahu, mereka tidak hanya memasuki sebuah kota, mereka sedang memasuki ruang suci yang sejak lama hidup dalam doa dan kerinduan. Gerbang bab As-Salam menyambut para jemaah. Pada hari Jumat, ribuan manusia bersujud menghadap Ka'bah. Lautan manusia dalam satu arah, satu doa, satu tujuan.
Kamera juga merekam sebuah momen yang jarang tersaksikan. Kedatangan seorang pemimpin dari Jazirah Arab, Pangeran Badui Ibnu Saud. Rombongannya tiba dengan penuh wibawa, para pengawal berkuda mengiringi, kain-kain panjang berkibar diterpa angin gurun. Sorot mata mereka tegas, sementara masyarakat yang menyaksikan memberi ruang dengan penuh hormat. Di tengah keramaian musim haji, kehadiran sang pangeran menjadi penanda bahwa Mekah bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga pusat kekuasaan yang sedang tumbuh. Sosok itu merujuk pada Abdul Aziz Ibn Saud, penguasa yang pada dekade 1920-an berhasil menaklukkan Hijaz dan kemudian mempersatukan wilayah-wilayah di Jazirah Arab menjadi Arab Saudi. Di bawah kepemimpinannya, Mekah dan Madinah memasuki babak baru sejarah politiknya. Bagi para jemaah dari Nusantara yang terekam kamera tahun 1928 itu, peristiwa ini mungkin terasa jauh dari urusan pribadi mereka. Namun film tersebut menangkap satu kenyataan penting. Ibadah haji berlangsung di tengah perubahan besar dunia Islam. Di satu sisi, para peziarah datang dengan doa dan air mata. Di sisi lain, para pemimpin datang dengan kekuasaan dan visi politik. Dan kamera dengan diamnya merekam keduanya. Iman dan sejarah berjalan beriringan di tanah suci. Selanjutnya, kamera mengarah ke tempat suci lainnya. Hari besar telah tiba, hari Jumat, hari yang dimuliakan. Sejak pagi, arus manusia mengalir menuju Masjidil Haram. Langkah mereka cepat namun tertib, memenuhi setiap sudut pelataran. Suara percakapan perlahan mereda, digantikan oleh gema panggilan salat yang memantul di antara dinding-dinding batu. Di tengah lautan manusia itu berdiri Ka'bah, pusat dunia Islam. Ke arah itulah seluruh tubuh dan jiwa menghadap. Tidak ada lagi perbedaan bangsa, warna kulit atau bahasa. Semua berdiri sejajar, bahu bertemu bahu, kaki merapat, membentuk barisan panjang yang menyatu dalam satu arah. Ketika khatib menyampaikan khutbah, ribuan orang terdiam. Hanya suara yang bergema dari mimbar, membawa nasihat dan ayat-ayat suci. Angin gurun berembus lembut, menggerakkan kain ihram dan sorban putih, menciptakan pemandangan yang nyaris tak bergerak. Sebuah samudera manusia dalam keheningan. Lalu takbir dikumandangkan. Gerakan pun serentak terjadi. Rukuk, sujud, duduk, berdiri kembali. Gelombang tubuh yang bergerak bersamaan, seirama, menghadap satu titik yang sama. Dalam momen itu, Mekah tidak hanya menjadi kota. Ia menjadi poros rohani, tempat di mana jutaan hati dari berbagai penjuru bumi berdenyut dalam satu ibadah yang sama. Setelah memasuki Mekah, para jamaah segera menunaikan rangkaian ibadah utama. Dua ritual menjadi inti dari kedatangan mereka, tawaf dan sa'i. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di pelataran Masjidil Haram. Dalam arus manusia yang tak pernah benar-benar berhenti, mereka bergerak perlahan, mengikuti putaran yang sama seperti jutaan orang sebelum mereka. Tidak ada kendaraan, tidak ada kemewahan, hanya langkah kaki dan lantunan doa yang lirih. Setelah itu, mereka melaksanakan sa'i. Sa'i adalah perjalanan 7 kali bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah. Dahulu jarak ini ditempuh di ruang terbuka dengan terik matahari yang menyengat. Para peziarah berjalan kaki, sebagian mempercepat langkah di titik tertentu, mengikuti tuntunan yang telah diwariskan turun-temurun. Ritual ini mengenang perjuangan Siti Hajar yang berlari mencari air untuk putranya, Ismail, sebuah kisah tentang keteguhan hati di tengah keputusasaan. Kini, ribuan orang menapaktilasi jejak itu bersama-sama. Langkah mereka mungkin lelah, tetapi semangatnya menyala. Dalam tawaf dan sa'i tubuh bergerak, namun yang diuji adalah hati. Dan di antara langkah-langkah yang berulang itu, para jamaah merasakan bahwa mereka bukan sekadar berjalan, mereka sedang menghidupkan kembali sejarah iman yang telah berlangsung selama berabad-abad. Di pinggiran kota Mekah, kehidupan berdenyut dengan warna yang berbeda. Di sana terbentang pasar besar kaum Badui, ramai, berdebu, dan penuh suara tawar-menawar. Tenda-tenda didirikan berderet,
Kain-kain tebal melindungi para pedagang dari terik matahari. Unta-unta berlutut di dekat barang dagangan, sementara para lelaki bersorban duduk melingkar, berbincang dan bertransaksi. Kambing dan domba menjadi komoditas utama. Hewan-hewan itu diikat berjajar, suaranya bersahutan di antara hiruk-pikuk pasar. Bagi para jamaah haji, perdagangan ini bukan sekadar aktivitas ekonomi. Disinilah mereka mencari hewan untuk keperluan kurban dan konsumsi selama musim haji. Pasar Badui menghadirkan sisi lain dari Mekah. Jika di pusat kota orang larut dalam doa dan ibadah di sekitar Masjidil Haram, maka di pinggiran ini kehidupan duniawi tetap berjalan. Jual beli, perundingan harga, dan kerja keras menyambut musim yang membawa ribuan pendatang. Debu gurun beterbangan, suara kambing mengembik, dan aroma tanah kering bercampur dengan keringat manusia. Disinilah spiritualitas dan realitas bertemu. Mekah sebagai kota suci, sekaligus kota yang hidup oleh pergerakan manusia dan perdagangan. Inilah jalan menuju Al-Tan'im, sebuah rute yang sejak lama dilalui para peziarah untuk menunaikan umrah, yang kerap disebut sebagai haji kecil. Jalan itu membentang keluar dari pusat kota Mekah, meninggalkan keramaian di sekitar Masjidil Haram, menuju batas mikat terdekat. Debu tipis terangkat oleh langkah para jamaah yang berjalan beriringan. Sebagian menunggang unta atau keledai, namun banyak pula yang memilih berjalan kaki, menjaga niat dan kesungguhan sejak dari awal perjalanan. Tan'im memiliki makna khusus. Disinilah para jamaah mengenakan ihram dan memperbarui niat sebelum kembali memasuki tanah suci untuk melaksanakan umrah. Tempat ini dikenal dengan nama Masjid Aisyah, sebuah rumah ibadah sederhana yang menjadi saksi lalu lalang peziarah dari berbagai penjuru dunia. Bangunannya mungkin tidak semegah masjid utama di pusat kota, tetapi perannya sangat penting. Di pelatarannya, orang-orang berwudu, mengganti pakaian dengan kain ihram putih, dan melafalkan talbiyah dengan suara lirih yang perlahan menyatu. Dari Tan'im, mereka kembali menuju Mekah, menuju Ka'bah, membawa niat yang telah diperbarui. Perjalanan singkat itu menjadi simbol bahwa setiap ibadah dimulai dari kesadaran, dari keputusan hati untuk melangkah kembali ke pusat penghambaan. 3 ziarah utama menjadi bagian dari perjalanan para peziarah Mekah: Madinah, Arafat, dan Mina. Pada hari-hari di bulan ke-12 kalender Hijriah, rombongan besar mulai bersiap meninggalkan Mekah menuju Madinah. Perjalanan ini bukan bagian wajib dari rukun haji, namun sejak berabad-abad lalu menjadi tradisi yang hampir tak terpisahkan, ziarah ke kota Nabi. Rombongan bergerak melintasi padang pasir menuju Madinah. Kota para nabi ini telah berdiri lebih dari 13 abad sebagai saksi sejarah Islam. Disinilah dakwah tumbuh, disinilah masyarakat Islam pertama dibangun. Di jantung kota berdiri Masjid Nabawi. Halamannya luas, tiang-tiangnya kokoh, dan di bawah salah satu kubahnya yang paling dikenal, kubah hijau, bersemayam makam Nabi Muhammad. Kubah itu yang kerap disebut orang sebagai Kapel Hijau menjadi penanda paling ikonik kota suci ini. Ketika azan dikumandangkan, suaranya menggema lembut di antara dinding-dinding masjid.
Seruan untuk salat itu menyatukan para peziarah dalam barisan yang rapi. Di malam hari, doa-doa dipanjatkan dengan khusyuk. Suasana menjadi hening dan teduh, seakan waktu berjalan lebih lambat di kota ini. Usai ziarah, rombongan kembali ke kota dan ke penginapan mereka. Kamera menangkap detail-detail keseharian. Toko-toko kecil yang menjual perlengkapan musafir, termasuk teko-teko pendingin air yang sangat dibutuhkan di tengah panas gurun. Kemudian perjalanan berlanjut kembali ke Mekah. Di sepanjang rute, tampak pula sistem irigasi yang rumit, saluran-saluran air yang dibangun dengan ketekunan luar biasa. Di tanah yang kering dan keras, air adalah kehidupan. Dibutuhkan kerja yang gigih untuk mengalirkannya ke kebun-kebun dan permukiman. Perjalanan ini memperlihatkan dua wajah tanah suci, ziarah yang syarat makna spiritual dan kehidupan nyata yang dijaga oleh kerja keras manusia dari hari ke hari. Sebelum berangkat menuju Arafat, para jamaah terlebih dahulu melakukan tawaf singkat di Masjidil Haram. Di hadapan Ka'bah, mereka meneguhkan kembali niat. Putaran-putaran terakhir itu terasa berbeda, seakan menjadi penutup sebelum memasuki puncak ibadah haji. Doa dipanjatkan lebih lama, pandangan dilekatkan lebih dalam, karena setelah ini mereka akan bergerak menuju Padang Arafat. Lalu tibalah saat keberangkatan. Rombongan bergerak keluar kota dalam jumlah besar. Dari kejauhan, perjalanan itu tampak seperti arus panjang yang mengalir tanpa henti. Pada awalnya, perjalanan terasa sebagai kemudahan yang luar biasa, langkah serempak, arah yang jelas, dan semangat yang menyala. Namun semakin jauh melangkah, kemudahan itu berubah menjadi ujian. Panas menyengat, debu beterbangan, dan kepadatan manusia membuat perjalanan terasa berat. Disinilah kesabaran dan ketahanan benar-benar diuji. Mereka yang tiba di Gunung Arafat pada hari ke-8 akan berkemah di dataran luas yang mengelilinginya. Padang itu perlahan dipenuhi ribuan tenda, putih, sederhana, berdiri berdampingan tanpa sekat perbedaan. Begitu tiba, aktivitas dimulai tanpa banyak bicara. Panci-panci diletakkan di atas api, air dididihkan, makanan sederhana disiapkan untuk menguatkan tubuh yang lelah. Asap tipis membubung ke udara, bercampur dengan cahaya senja yang turun perlahan. Tenda-tenda didirikan satu demi satu. Tali ditarik kuat, pasak ditancapkan ke tanah keras. Dalam waktu singkat, dataran yang tadinya sunyi berubah menjadi kota sementara, kota dari kain dan niat yang hanya berdiri untuk beberapa hari, namun menyimpan makna yang tak terlupakan. Di bawah langit terbuka Arafat, para jamaah menanti hari wukuf, hari ketika doa-doa dipanjatkan dengan sepenuh hati, dan jutaan manusia berdiri bersama dalam satu pengharapan yang sama. Setiap tahun, para peziarah menunjukkan perhatian yang besar kepada Jabal Ar-Rahmah, Gunung Rahmat yang berdiri di Padang Arafat. Di lereng dan sekitarnya, manusia datang berbondong-bondong. Mereka mendaki perlahan, sebagian berdoa dengan tangan terangkat, sebagian lagi hanya duduk diam memandang hamparan dataran yang luas. Di tempat inilah, menurut tradisi, Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali, sebuah simbol pengampunan dan awal yang baru. Tak jauh dari sana, terbentang lautan tenda. Lebih dari 20.000 tenda berdiri rapat, menampung ribuan muslim dari berbagai penjuru dunia. Dari atas, perkemahan itu tampak seperti kota putih yang sementara, lahir hanya untuk beberapa hari, lalu lenyap kembali. Para peziarah terus berdatangan. Arus manusia tak pernah benar-benar berhenti. Ada yang baru tiba dengan wajah lelah, ada pula yang telah lebih dahulu menetap dan membantu mendirikan tenda bagi rombongan berikutnya. Di sela-sela ibadah, tersaji makanan sederhana yang dikenal sebagai Dejamoe Arafat, hidangan para peziarah. Disiapkan dalam panci besar, dibagikan bersama, dimakan beralaskan tikar. Sederhana, namun cukup untuk menguatkan tubuh sebelum hari wukuf. Di dalam tenda, suasana beragam. Ada yang berbincang pelan, ada yang tertidur karena kelelahan, dan ada pula yang tenggelam dalam doa panjang. Di tengah hiruk pikuk ribuan manusia, perenungan yang khusyuk tetap menemukan ruangnya sendiri.
Air menjadi kebutuhan utama. Palung-palung dari kanvas dibentangkan sebagai penampung sementara. Sebagian jamaah mengambil air dari saluran pipa yang dikenal sebagai pipa Zoebaida, sistem penyediaan air bersejarah yang sejak lama mengalirkan kehidupan ke tanah yang kering ini. Aturan ditegakkan dengan ketat, termasuk larangan merokok demi keselamatan perkemahan. Namun di sudut-sudut tertentu, selalu ada saja yang diam-diam berhasil mengisap hukah. Asapnya mengepul tipis di antara tenda-tenda. Hari berganti, tenda-tenda mulai dikemas kembali. Tali dilepas, pasak dicabut, kain dilipat rapi. Sebelum disimpan, hamparan karpet besar dikeluarkan dan ditepuk-tepuk untuk menghilangkan debu gurun yang melekat. Perkemahan raksasa itu perlahan menghilang, meninggalkan padang yang kembali sunyi. Namun jejak spiritual yang ditinggalkan di Arafat tak pernah benar-benar sirna. Ia tinggal dalam ingatan setiap peziarah yang pernah berdiri di bawah langitnya. Rombongan dari Arafat berangkat paling awal. Mereka bergerak sebelum matahari tinggi agar dapat mengikuti salat zuhur di Mina sesuai rangkaian manasik yang telah ditetapkan. Perjalanan membawa mereka melewati Muzdalifah. Di sana tampak menara masjid yang menjulang sederhana di tengah hamparan terbuka. Muzdalifah menjadi tempat singgah, Pleisterplatz, di mana para peziarah bermalam, mengumpulkan batu-batu kecil yang kelak akan digunakan dalam ritual pelemparan jumrah. Di bawah langit malam yang luas, ribuan manusia beristirahat beralaskan tanah, berselimutkan kain ihram dan doa. Dari Muzdalifah, perjalanan berlanjut menuju Mina. Mina adalah tempat berlangsungnya pelemparan batu, ritual yang mengenang penolakan Nabi Ibrahim terhadap godaan setan. Disinilah batu-batu kecil yang dikumpulkan dilemparkan ke arah jumrah sebagai simbol keteguhan iman. Masjid di Mina berdiri di antara lautan tenda. Pada hari-hari itu, lembah yang sepanjang tahun nyaris sunyi berubah menjadi kota yang hidup. Para peziarah mencari perlindungan di rumah-rumah penduduk dan di tenda-tenda yang didirikan berderet tanpa henti. Dengan menunggang unta, keledai, atau berjalan kaki, arus manusia terus bergerak, tak pernah benar-benar berhenti. Mereka datang dan pergi melalui jalan-jalan Mina, saling berpapasan dalam dua arah yang berbeda. Debu terangkat oleh langkah kaki dan derap hewan tunggangan. Sepanjang tahun, jalan-jalan itu hampir kosong. Namun pada hari-hari haji, Mina menjadi saksi lautan manusia. Gelombang iman yang bergerak tanpa putus, memenuhi lembah dengan doa, tekad, dan pengorbanan. Pada hari raya kurban di Mina, para peziarah melaksanakan salah satu rangkaian inti ibadah haji, yakni melempar 7 butir batu kecil ke arah tumpukan batu yang melambangkan perlawanan terhadap godaan setan. Dalam teks film disebutkan di dekat Ka'bah, namun yang dimaksud adalah ritual pelemparan jumrah. Batu-batu itu dilempar satu persatu dan setiap lemparan disertai seruan takbir. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Suasana khidmat berpadu dengan gemuruh suara ribuan jamaah yang melakukan gerakan serupa secara serentak. Setelah rangkaian ritual itu selesai, rombongan besar jamaah bergerak kembali menuju Mekah. Arus manusia mengalir seperti gelombang panjang di padang pasir, sebuah pemandangan kolosal yang memperlihatkan betapa besarnya jumlah peziarah bahkan pada awal abad ke-20. Kamera kemudian menampilkan adegan para badui yang menawarkan jasa angkutan dengan unta. Mereka berbaris di atas unta tunggangan, bergerak tanpa banyak memberi jalan kepada orang lain. Lalu lintas peziarah dan hewan tunggangan bercampur dalam suasana yang padat, riuh, dan sedikit kacau, cermin dinamika perjalanan haji sebelum hadirnya transportasi modern. Ketika hari ke-12 tiba dan para jamaah telah kembali ke Mekah, maka secara syariat ibadah haji dinyatakan selesai
Rangkaian utama telah ditunaikan, namun perjalanan spiritual belum tentu langsung berakhir. Banyak peziarah memilih tinggal beberapa hari lagi di Mekah. Ada yang berdagang untuk menutup biaya perjalanan yang besar, ada pula yang memanfaatkan kesempatan langka itu untuk mengunjungi tempat-tempat suci lain, memperbanyak ibadah, atau sekadar menikmati suasana kota yang menjadi pusat dunia Islam. Kamera lalu menangkap beberapa pemandangan khas. Sudut-sudut kota, kerumunan jamaah dari berbagai bangsa, wajah-wajah letih namun bahagia. Semuanya menjadi potret kehidupan haji pada masa itu. Sebelum benar-benar meninggalkan tanah suci, para peziarah memberikan salam perpisahan terakhir kepada Ka'bah. Momen yang syarat emosi. Ada rasa syukur, haru, sekaligus berat hati karena harus berpisah dari tempat yang selama ini hanya mereka kenal lewat doa dan kerinduan. Setelah itu mereka bergegas menuju pelabuhan. Kapal uap milik perusahaan pelayaran Belanda telah menunggu untuk membawa mereka pulang. Salah satu jalur pelayaran yang digunakan kala itu adalah armada dari Koninklijke Rotterdamse Lloyd yang melayani rute Hindia Belanda sampai Jeddah. Para jamaah kembali naik ke perahu-perahu kecil yang mengantar mereka ke kapal besar di tengah laut. Namun kali ini arahnya berlawanan, bukan menuju tanah suci, melainkan meninggalkannya. Seruan naik terdengar ketika para penumpang menaiki kapal. Bagi sebagian jamaah, suasana di atas kapal bukan lagi hal asing. Mereka pernah menempuh perjalanan panjang yang sama beberapa bulan sebelumnya.
Seorang pejabat Belanda turut naik ke kapal, De van der Meulen, konsul Belanda. Kehadirannya menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial memantau dan mengawasi perjalanan haji yang pada masa itu memiliki dimensi politik dan administratif selain dimensi keagamaan. Mesin kapal dinyalakan dengan kekuatan penuh. Haluan diarahkan ke timur, menuju tanah air. Namun perjalanan laut yang panjang tidak selalu berjalan mulus. Dalam perjalanan pulang itu, mencatat adanya satu kematian di atas kapal. Sebuah pengingat bahwa perjalanan haji pada masa itu penuh risiko. Penyakit, kelelahan, dan keterbatasan fasilitas medis. Di tengah perjalanan panjang menuju atau dari Tanah Suci, tidak semua kisah berakhir dengan kepulangan. Kadang di atas gelombang laut yang luas, seorang jamaah mengembuskan napas terakhirnya. Jika itu terjadi, para jamaah lain segera berkumpul. Jenazah dimandikan dan dikafani seadanya, lalu disalatkan bersama di geladak kapal. Bila daratan masih sangat jauh dan perjalanan masih panjang, maka sesuai tuntunan syariat, jenazah dimakamkan di laut, diturunkan dengan hormat ke dalam samudera, setelah doa-doa dipanjatkan. Pada masa kapal-kapal uap seperti milik Koninklijke Rotterdamsche Lloyd mengangkut ribuan jamaah Nusantara, peristiwa semacam ini bukan hal yang asing. Laut menjadi saksi bisu pengorbanan dan keikhlasan. Namun bagi sesama peziarah, duka itu disertai keyakinan. Ia wafat dalam perjalanan memenuhi panggilan Allah. Sebuah akhir yang diyakini mulia, di jalan ibadah, di antara doa-doa, di tengah perjalanan suci. Ketika kapal mendekati Nusantara, suasana berubah. Setiap peziarah menyambut dengan sukacita udara dan Laut Hindia. Aroma kampung halaman terasa semakin dekat. Sebelum memasuki pelabuhan Sabang, bendera karantina dikibarkan di puncak tiang kapal. Ini adalah prosedur wajib untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Semua penumpang harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah proses karantina, kapal melanjutkan pelayaran menuju Belawan, pelabuhan penting di Sumatera Timur. Dari sana, sebagian jamaah turun dan kembali ke daerah masing-masing. Perjalanan berlanjut ke Tanjung Priok, pelabuhan utama Batavia. Disinilah banyak jamaah dari Jawa dan wilayah lain akhirnya menginjakkan kaki kembali di tanah air. Pulang ke rumah, demikian kesan yang ingin ditutupkan film ini. Setelah berbulan-bulan meninggalkan keluarga dan menempuh perjalanan jauh, para haji kembali ke tengah masyarakatnya sendiri, membawa gelar baru, pengalaman spiritual mendalam, dan kisah yang akan diceritakan sepanjang hidup.